Jangan lupa like dan halo guys. subscribe ya. Oke. Ini buat ngehayain kan. Nih, jadi kalian kan udah subscribe banyak tuh sampai nembus awalnya 60 jadinya berapa. Nah, karena kalian udah gitu, nah aku bakal balas kalian dengan cara ya, apalagi kalau bukan ngumpulin sebanyak-banyaknya cobblestone. Nah kok ini gak lama hancur. Magat, akhirnya sih bro. Setelah lama main Roblox. Nah kita yang satu dulu. Guys, lepas ya Dex. Rekamannya ya. Oke, kita gini aja guys biar tambah cepat. Ayo cepat. Nggak ada L pas ya. Ada Dex. Aku udah lama. Ayo lama nggak ya nggak main. Gak main sama pas. Pas ya udah menyerap. Daripada aja update kemarin. Ya ampun Elpas ya. Ini orang kenapa gini sih dia? Emang dia tuh emang stres. Kita lagi bikin sesuatu dulu nih. Saya mau ke atas dulu, menyimpan dulu di cobblestone. Elpasnya tuh kakak. Hah? Elpasnya ada dong nggak ya? Dula, kayak mau sepertinya masih jauh. Menurut World Population Review, jumlah populasi di 2023 mencapai 14 juta jiwa. Negara kecil ini berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo dan wilayahnya jauh lebih besar dan lebih kaya yang berada di sisi baratnya. Namun di sebelah selatan ada negara tetangga yang ukurannya sama kecilnya dengan Rwanda, yakni Burundi. Dan bergeser ke atas ada Uganda. Wow guys, ternyata dari cuma segini udah kayak sang semut. Bentang alam Rwanda sebagian besar berbukit dan bergunung. Pegunungan Virunga yang terletak di bagian barat laut Rwanda memiliki puncak tertinggi di negara itu. Tingginya mencapai hampir 4.572 meter. Rwanda memiliki iklim tropis yang sedang dengan suhu yang lebih rendah dibanding negara khatulistiwa lainnya karena ketinggiannya. Ada beberapa variasi suhu di seluruh Rwanda. Pegunungan barat dan utara umumnya lebih tinggi daripada dataran rendah
Nah, tahu. danau terbesar di Rwanda dan terbesar ke-6 di Afrika, sekaligus yang memisahkan Rwanda dari Republik Demokratik Kongo di sebelah kanan. Kemudian, pemberontak Tutsi melakukan balas dendam dan menyerahkan Lesotho. Hal ini tentu saja memulai perang saudara untuk kesekian kalinya di Rwanda. Slash FFCT @S @A INST Kedua kelompok tersebut berperang hingga tahun 1993. Ketika negosiasi perdamaian mulai berlangsung, sebuah insiden besar terjadi. Ketika pesawat Habyarimana, seorang pemimpin kuno, ditembak jatuh pada awal April 1994, yang menyebabkan kekacauan besar di Rwanda. Kedua etnis saling menuduh sebagai dalang pembunuhan politik Rwanda. Di Kigali, pengawal presiden segera memulai kampanye pembalasan. Pemimpin oposisi politik dibunuh dan segera pembantaian Tutsi dan Hutu digerakkan dimulai. Dalam beberapa jam, pemberontak dikirim ke seluruh negeri untuk melakukan gelombang pembantaian. Didorong oleh pengawal kepresidenan dan Ini jelek banget loh guys kalau gini. Kalau kita jarak jauh ya. kelompok milisia tidak resmi yang disebut Mitra Hamwe, artinya mereka yang menyerang bersama jika ada. Pada puncaknya, kelompok ini berkekuatan 30.000 orang. Tidak sampai di situ, bahkan tentara dan petugas polisi mendorong warga biasa untuk ambil bagian dalam kekejian tersebut. Dalam beberapa kasus, warga sipil Hutu dipaksa untuk membunuh tetangga Tutsi mereka oleh personil militer. Warga sipil dari etnis Hutu sering diberi insentif seperti uang atau makanan, dan beberapa bahkan diberitahu bahwa mereka dapat mengambil alih tanah suku Tutsi yang mereka bunuh. Selama 100 hari berikutnya, pembantaian yang terjadi sudah memakan korban lebih dari 800.000 orang. Banyak dari mereka adalah orang Tutsi. Di samping itu, jutaan orang Hutu juga melarikan diri untuk menghindari kemungkinan balas dendam yang dapat dilakukan oleh etnis Tutsi. Skala dan kebrutalan genosida ini menyebabkan kejutan di seluruh dunia. Tetapi, tidak ada negara yang campur tangan untuk menghentikan pembunuhan secara paksa. Pada Oktober 1994, International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR yang terletak di Tanzania didirikan dengan mandat untuk mengadili kejahatan genosida. Pada tahun 1995, ICTR mulai mendakwa dan mengadili orang-orang dengan pakar atas peran mereka dalam genosida Rwanda. Proses pengadilan sebenarnya cukup sulit karena keberadaan banyak tersangka tidak diketahui. Pengadilan terus berlanjut selama 1,5 dekade berikutnya, termasuk hukuman kepada 3 mantan pejabat senior pertahanan dan militer Rwanda karena mengorganisir genosida. Perjalanan ke Rwanda. Genosida Ini kayak memiliki efek yang bertahan perjalanan lama apa? dan meninggalkan luka Negara dalam Afrika. di antara korbannya. Kamu tahu negara Rwanda? Genosida tahun 1994 menghancurkan basis ekonomi Rwanda Tahu yang nggak? rapuh, Tahu. sangat Belum, itu kan baru memiskinkan, tahu ini. terutama wanita, dan mengikis kemampuan negara untuk menarik investasi swasta dan asing. Soalnya negaranya tuh di Afrika tuh banyak banget apa yang lupa. Kemajuan yang signifikan dalam Terus kamu ngeliat itu apa dan belajar? perbaikan Ya lihat tuh lah. Lihat pada lihat lah. bulan Juni Oke. 2021, Hiduplah hidup saya. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Sahur. Tang 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 tang.
Tung 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 sahur. Nah, udah nih kan? Yang Indonesia. Republik Rakyat Tiongkok, Bank Dunia, Program Pembangunan PBB, dan Dana Pembangunan Eropa terus memberikan bantuan yang substansial, seperti rehabilitasi infrastruktur pemerintah, khususnya sistem peradilan, merupakan prioritas internasional, serta perbaikan dan penguasaan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan sekolah dengan berkelanjutan. Pemerintah juga menyadari ekonomi yang gagal Fokus utama pemerintah adalah membangun industri manufaktur dan jasa, serta menyelesaikan di samping itu, Rwanda juga mengadopsi konstitusi baru pada tahun 2003 yang bertujuan menjaga satu kelompok etnis memegang terlalu banyak kekuasaan di negara tersebut. Langkah ini diambil untuk menghindari Bahagia setelah hidup baik berjuang saja. selama beberapa dekade ekonomi negara Untuk harus menangis kentut. Rasio kematian ibu juga turun dari 1.270 per 100.000 kelahiran ibu. Ukuran ketimpangan resmi indeks Gini menurun dari 0,52 pada 2000 Banyak banget. menjadi 0,43 pada Sekarang ada aku perkiranya ke atas. negara Rwanda juga Udah terlihat apa dan meningkat aku ini Ocean udah Perception terlihat. Index Ya udah ada untuk masuk tapi urutan ya. ke-48 dari 100 Yo, sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi. ini besar banget loh. Bahkan di beberapa bagian. Secara dramatis meningkatkan kemiskinan hampir di seluruh negara termasuk Rwanda. Di luar melemahnya ekonomi Rwanda akibat pandemi, namun Rwanda terus menikmati stabilitas politik dan keamanan warga yang terus meningkat pasca terjadinya kerusuhan. Saat ini, Presiden dan jajaran kabinetnya berusaha menjaga persatuan Wah. dan kedisiplinan Rwanda. Apalagi Presiden Rwanda yang sekarang adalah seorang Tutsi, etnis yang menjadi sasaran genosida 1909. Tentu saja, sang presiden tidak ingin genosida terulang kembali, apalagi di era kepemimpinannya. Sehingga, segenap tim penguasa selalu bertindak tegas terhadap segala gerakan pemberontakan yang berpotensi memicu kerusuhan. Halo guys, David sini dan udah sekitar 2 mingguan saya pakai Huawei Watch Fit 4 Pro. Hasilnya jam ini mantepin lagi. Omongan saya soal betapa ngerinya Huawei di pasar smartwatch. Di kelas entry level udah ada Huawei. Di kelas agak atas ada Huawei Watch GT yang udah 2 tahun lebih nemenin perjalanan tangan saya. Dan di kelas tengah ada Watch Fit yang sejak generasi tahun kemarin Watch Fit 3 keras lewat gaya yang mirip Apple Watch. Artinya yang ini udah nih. Sekarang udah ada Watch Fit Plus yang cara mainnya tetap sama ya. Yang ini tak aku lock jadi nggak bisa buka. Jangan terlalu banyak deh guys. Kebanyakan kan. Jadi aku bakal dua ini aja. Apa lagi deh? Aku bakal simpan lagi ke tempat tadi. Ini yang paling dalam. Kalau kita ngikutin yang ini sampai dalam mati. Lihat lo guys, harus ya. Kita meninggal.
Tuh, Ciri-ciri utama Apple ini bukan dalam lagi, dia malah dalam. Mungkin yang nyata itu tuh udah lempeng bumi tuh, yang agak biru tuh lempeng bumi, yang ini tuh ini datar bumi kan. kulir-kulirnya biar kayak lebih outdoor gitu. Bahkan sampai ke gaya watch face-nya pun dimiripin. Kanan kiri ada garis-garisnya gitu. No debat lah kalau Watch Fit Pro ini terinspirasi dari si Ultra. Bedanya ada di dimensinya ya. Kalau si Ultra ini emang kelihatan ultra sejati, bongsor, tebel, berat sampai 60 gram tanpa strap. Watch Fit 4 Pro tetap ramping, tipis dan enteng. 32 gram doang, hampir setengahnya tanpa strap. 55 gram kalau pakai strap. Wah, tipis enteng. Berarti robot dong, Mbak. Justru kebalik ya, bahannya tetap premium punya. Bezel titanium alloy, aerospace grade, body aluminium, kaca spatula artifisial. Oke, aku tinggal butuh ngasal aja sih. Pakai bahan fluorogalas Omer, fluorogalas. Ya subscribe ya guys. Ya intinya Ini mungkin bakal berjam-jam nih. yang sering dipakai di industri Ada masih kuat gak nih? banget karena dia durable. Bener-bener ini kalau kecapean bacaan nggak kuat sih. Belum lagi layarnya yang terang. Deh aku skip deh biar nggak kelamaan. C1. Oke guys, jadi aku selesai dan please banget subscribe karena ini tuh udah selama itu dan lihat deh aku udah ngumpulin berapa banyak. Mana banyak-banyak? Please subscribe. Kalau kalian subscribe, aku janji banget bikin server dekat lagi, bikin mini game Sky Game dan bikin labirin atau enggak ya bikin rumah sih. Itu ya guys, rumahnya nanti ada yang motelnya, ada yang bukan. Banyak pun jawabanku yang salah. Salah terus. Tapi ini jadinya masuk nggak sih? Ini berhasil jawabnya bener nggak ini akhirnya? Karena memang untuk masuk di servernya, untuk kalian bisa ngirim linknya, kalian perlu untuk mengerjakan quiz verifikasi dulu, teman-teman. Silakan yang belum masuk, coba masuk dan buktikan apakah kalian bisa mengerjakan soal quiz ini atau tidak. Bisa lah, ini cuma soal-soal simpel kok, asal dipikir bentar aja itu bisa dijawab. Oke, jadi subscribe ya guys dan thanks for watching this video dan bye.